Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, teladan terbaik dalam kesabaran dan ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah, judul kultum kita hari ini adalah Ramadan dan kesabaran sebagai pilar ketakwaan. Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan haus, tetapi bulan untuk melatih kesabaran. Dari kesabaran inilah lahir ketakwaan. Ramadan melatih kita menjadi hamba yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan. Ketakwaan tidak bisa tercapai tanpa kesabaran. Sabar menahan lapar, sabar menahan emosi, dan sabar menjaga diri dari maksiat. Sabar adalah kunci kekuatan orang beriman. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-shabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya, orang yang sabar akan selalu dekat dengan pertolongan Allah. Di bulan Ramadan, kita belajar sabar dalam 3 hal. Sabar menjalankan puasa, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menjauhi ujian dan emosi. Puasa adalah latihan sabar. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah setengah dari kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari. Perisai artinya pelindung. Puasa melindungi kita dari dosa, kemarahan, dan hawa nafsu. Ketika kita sabar saat berpuasa, kita sedang membangun benteng ketakwaan dalam diri. 4. Buah kesabaran di bulan Ramadan. Jika kita bersabar menjalani Ramadan, maka akan lahir hati yang lebih tenang, ibadah yang lebih khusyuk, akhlak yang lebih baik, dan kedekatan dengan Allah. Inilah tanda orang bertakwa: sabar dalam ibadah, sabar dalam ujian, dan sabar dalam menjaga diri dari dosa. Kita juga bisa meneladani dan sabar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Darda. Abu Darda adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dikenal rajin beribadah, termasuk dalam melaksanakan puasa sunnah. Ia sangat mencintai ibadah dan ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dikisahkan bahwa Abu Darda sering berpuasa dan memperbanyak sholat malam. Ia ingin bersabar menahan lapar dan haus demi mendapat pahala yang besar. Suatu hari, sahabat lain berkunjung ke rumahnya dan mendapati bahwa istrinya telah kurang terurus. Ternyata Abu Darda lebih terlalu fokus beribadah sampai kurang memperhatikan kebutuhan keluarganya. Hal ini kemudian sampai kepada Rasulullah SAW melalui sahabat mulia Salman Al-Farisi. Salman menasihati Abu Darda dengan berkata, sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu dan keluargamu memiliki hak atasmu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak akan haknya. Ketika hal ini disampaikan kepada Muhammad SAW, beliau membenarkan nasihat Salman, bentuk kesabaran yang sebenarnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa sabar dalam puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga sabar dalam menjaga keseimbangan hidup. Islam mengajarkan bahwa ibadah harus dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan. Hikmah dari kisah ini adalah sabar dalam puasa berarti menahan diri dengan ikhlas. Ibadah harus seimbang dengan tanggung jawab kepada keluarga. Islam adalah agama yang moderat dan tidak memberatkan umatnya. Nasihat yang baik adalah bentuk kasih sayang sesama muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Ramadan sebagai madrasah
kesabaran. Semakin kita sabar, semakin kuat ketakwaan kita. Semoga setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih taat, dan lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dan bertakwa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.